Kemudian lanjutan daripada Ibnu Athaillah lam la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Jangan adalah keterlambatan masa pemberian ma'al ilhah fid du'a, beserta terus menerus dalam berdoa, mujiban itu menjadi faktor atau penyebab bagi putus asa kamu. Bahwa dhamina laka al ijabah, maka adanya Allah telah menjamin bagi kamu akan penerimaan doa pada apa yang dipilih oleh Allah akannya untuk kamu, bukan pada apa yang kamu pilih untuk diri kamu. Dan pada waktu alladzi yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kamu sendiri tentukan. Jadi tanya dalam berdoa oleh Ibnu Athaillah disarankan jangan ada istilah bosan. Jadi tidak ada istilah bosan dalam berdoa. Tertundanya pengabulan doa, penerimaan doa, yang baik ke faktor yang membuat tanya berputus asa. Janganlah karena kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu dalam doa, padahal kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ilhahnya nyo saja melemeh-lemeh, talaki sesuatu dengan cara mendesaknya ilhah. Ilhah dalam bahasa Arab, ilhah fi syai' takarruruhu min wajhin wahidin, mula ulang dengan cara yang sama, ya kun ilhah. Ya beda cara nak kun ilhah ali. Al ilhahu fi syai'i takarruruhu fi wajhin wahidin, min wajhin wahidin. Mula ulang dengan cara yang sama. Kita laki pun telaki kuih untuk terus. Untuk kuih silam, ya kun ilhah. Yang laki ada tasad yang ilhah. Yang beda-beda laki yang nak kun ilhah. Wa alilhahu fi syai' takarruruhu min wajhin wahid. Maka ini ma'al ilhah kan. Janganlah karena kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu waktu dalam doa, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa, membuat kamu berputus asa. Sebab Allah menjamin untuk menerima semua doa menurut apa yang dipilihnya, bukan menurut apa yang kamu pilih. Dan pada waktu yang Allah sendiri tentukan, bukan pada waktu yang kamu tentukan. Jadi terlambatnya datangnya pemberian Allah mesti sudah dimohonkan dengan cara berulang-ulang. Janganlah membuat kita patah harapan atau patah semangat atau putus asa. Karena Allah menjamin untuk mengabulkan permintaan kita sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untuk kita, bukan dengan menurut keinginan kita. Juga dalam waktu yang Allah sendiri kehendaki, bukan pada waktu yang kita inginkan. Faham kan? Nah maksudnya. Jadi makanya tengok tugas berdoa. Gebinya urusan Allah. Kadang-kadang hana gebi karena hana gad atayan ke hana gad ke tanya. Makanya hana gebi. Sebab nama tulis dalam kitab tasawuf, kad yamna'uka lutfan likauni dzalikal matlab layaliku bika. Terkadang-kadang Allah gehalangi tanya hang gebi dalam doa karena Allah lemah lembut ke tanya. Karena atan talakinya layaliku bika, tidak pantas dengan kamu. Hai dapat timang. Atan talakinya hai dapat timang. Kadang-kadang hang gebi tanya membuat tanya jauh dengan Allah. Atan gebinya kadang-kadang membuat tanya bisa menjadi syirik. Nah itu tingkatnya kadang-kadang. Nah yang ke kafir kadang-kadang hang geberi sesuatu yang talakinya atau yang berat hat hai dapat timang. Maka karena Allah sayang ke dia hang gebi. Tak ada penjelasan doa. Itu nak syarat-syarat untuk dikabulnya doa. Kadang-kadang nasib syarat. Kalau telah sebuah syarat kabul doa
dalam tarikat orang sufi kan berittirar, betul-betul hajat. Hajat dalam istilah orang sufi, hajat tanya ke Allah. Bubaik nadih dia pula yang nadih Allah tak. Yang baru kira tanya iftikar ke Allah betul-betul. Baru kira tanya al-fakir iftikar ke Allah betul-betul. Han nadih li amal dro dia tak buat. Dia tak mendoa ya han nadih li amal dro yang nadih Allah. Dro dah nak wujud li. Yang kan baru ittirar. Baru kira hajat. Kadang-kadang nak penuhi doa dia nak tingkat ittirar dalam. Ini penuhi. Dia tak melakai barang gapu buat Allah, dan ingat ke orang syik di kampung. Dia melakai buat Allah, dah ada rezeki. Latih dia macam nak yo. Yang nak merumpak yang dia telefon nabu di kampung ke dempeng. Jadi hana ittirar kun. Jadi karena ittirarnya golong mendesak, hajat kitanya golong mendesak, hang betruk oleh Allah. Yang nanti pegau ke dalam penjelasan salah satu syarat terima doa ittirar. Dia hana hajat dan ingat ke ngon, hutang mak ngon dia hana merumpak laba kali yo. Hutang mak ngon lain tu bayi hutang kan kali lebang untuk lebang. Ini macam nak tingkat tihol lain ke Allah tak hajat. Kan je tak berdalih. Anak tu menerima doa. Ni terima mantang dalam tak berdoa yang mentang, anak yakin 100%. Dia urang anak berat hajat kan, anak gebi. Yang ngampum kalam Ibnu Athaillah. Kemudian tak penjelasan syarah no. Hukumul abdi alla yatakhayyaru syai'an ala maula wala yajzam bi silahiyati halin minal ahwal lahu. Bermula ketentuan hukum itu ketentuan. Bermula ketentuan seorang hamba alla yatakhayyar, bahwa tidak memberi pilihan akan sesuatu di atas Tuhannya. Ketentuan tanya seorang hamba baik tabi pilihan ke Allah. Tapi pilihan tak lagi berputruk lagi tanya ya hanjir. Baik diberi pilihan akan sesuatu atas Tuhannya dan baik dijazam, baik diyakini bisilahiyati halin dengan patut atau pantas atau layak sabuh kondisi nibak segala kondisi untuknya si hamba. Baik tak yakini tanya dengan keyakinan 100% bahwa ilung laginya yang gak kelung. Hanjir kan. Makanya dalam doa tetap harus benar. Tak pulang ke Allah kita yang enggak menurut Allah walau hana takun dalam lafaz doa tapi latih nak keyakinan lagi kan alhamdulillah nak mesti berkun ke insyaallah sih ke insyaallah kan ada nama nak ada pubuk orang gapu na la mati tanya punya kehendak Allah kaja kah ana mesti budak kun dengan lisan ni pun ada ke insyaallah alah dia tanya ada kata kun dengan lisan insyaallah nak yakin le urang ya kan inang gura teman ada ke insyaallah baik insyaallah lagi balik bebut karena kebiasa ada pengego. Jadi kerana biasa yang dia kata ke insyaAllah yang hana pak harap yang biasa menang. Mahana dia yakin le orang. Gara-gara hana yakin katanya pengaruh hana yakin ke ucapannya. Dan sedang menangkah saya kata ke insyaAllah kai pingat dia kata. Nya bebut no. Jadi ketentuan kegetanya hamba baik tabi pilihan bak Tuhan dan baik tajazam dengan silahiyah. Silahiyah kan kaunuhu silahan keadaan suatu itu patut atau bagus bagi seseorang. Di baik tajazam silahiyah sabuh hal nibak segala ahwal lahu baginya seseorang. Pakan hanggebi jazam ni annahu jahilun min kulli wajhin. Karena bahawa sungguh si hamba itu jahil daripada seluruh wajah. Tanya hana jalan untuk tatupu akibat dari sabuh-sabuh buatnya. Jahil kita. Maka kerana tanya jahil hanggebi jazam. Qad yakrahu syai' wa huwa khairullah wa yuhibbu syai' wa huwa syarrullah. Kadang-kadang hamba membenci sesuatu padahal dianya itu bagus baginya. Kadang-kadang mencintai sesuatu padahal dianya itu buruk baginya. Nang kira tanya jahil. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrullah lakum. Wallahu ya'lamu wa anta la ta'lamun. Ya Allah berfirman, kadang-kadang kamu membenci suatu padahal dianya itu bagus di sisi Allah untuk kamu. Kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal dianya itu buruk untuk kamu. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Kali dengku ini berdasarkan firman Allahnya, likulli annahu jahilun. Hamba itu jahil min kulli wajhin. Qala Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili, berkatalah Tuan Guru Lun Abu Hasan Asy-Syadzili, semoga ridha Allah padanya,
la takhtar min amrika syai'an wakhtar alla takhtar wa firra min dhalikal muhtar wa min firarika wa min kulli syai' ila Allah azza wa jal wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Jangan kamu pilih daripada perkara kamu akan sesuatu, dan pilihlah akan bahawa tidak kamu pilih, dan larilah daripada demikian pilihan, dan dari lari kamu dan dari apa saja menuju kepada Allah. Tuhan kamu menciptakan akan apa yang Dia kehendak, dan Tuhan yang akan memberi pilihan, yang akan memilih. Jadi oleh Abu Hasan Asyadzili, saking gemubalaghah bak hangebi broken memilih atau memberi pilihan kepada Allah untuk kehidupan katanya, oleh beliau gekun la takhtar min amrika syai'an wakhtar alla takhtar. Yang lagi haba baru je. Jangan kamu melakukan pilihan daripada perkara kamu akan sesuatu, dan pilihlah akan bahawa tidak kamu pilih. You pilih untuk tidak memilih, diterima lagi yang maksud di Allah. Wa firra, amar daripada farra, firra larilah kamu daripada demikian pilihan, hang bi bertorong pilihan. Wa min firarika, dan daripada lari kamu, you pelung dari pilihan dan you pelung dari peluang. Yang lazim ada pelung dari peluang sama dengan tak ada masalah ada pelung ah. Ada tadang kibang you pelung dari peluang jangan ada pelung tadang. Makna tadang maksud tak terima lagi pilihan Allah. Jadi baik tak pilih lagi pilihan tanya sehingga payah peluang kepada pilihan Allah. Larilah kamu daripada demikian pilihan dan daripada lari kamu dan dari apa saja menuju kepada pilihan Allah. Tinggi terima lagi pilihan Allah. Karena Allah akan jamin rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah dijadikan kamu, dijadi oleh Allah akan apa yang Dia kehendak dan gebi pilihan. Karena nak pegah pada tempat lain doa ibadat, istijabahnya tafadzul wa ikramum minallah. Maka baik tak harap pun yang dalam doa yang betul. Karena doa ibadat. Sebab ud'uni astajib. Yang sama lagi perintah-perintah lain kan. Maka perintah jazam mana wajib. Perintah ghairu jazim nagai talab ghairu jazim. Di setiap doanya pasti dia menumpuk pahala karenanya ibadat. Al istijabatu tafadzulun wa ikramun minallah. Terima doanya semata-mata karunia Allah. Maka hanjitnya terjadikan doanya sebagai mukabalah atau balasan untuk menumpuk yang dia inginkan dalam doa. Karena doanya ibadat, istijabah tafadzul wa ikram, karunia dari Allah semata-mata. Bukan balasan atau imbalan dari doa. Istijabahnya ke imbalan dari doa. Maka hanjit dia yang beranggapan waktu dalam doa hana gebi. Maka kan dia istijal. Tak mana istijal kan kahek kum doa hana gebi. Karena hana mufhum. Sebab doanya ibadat, istijabah karunia Allah, kan imbalan daripada doa. Jadi karena istijabah kan imbalan atau balasan dari doa, maka hanjit kun kahek kum doa hana gebi. Kan. Wadakala rajulun ala Sayyidil Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Dan masuklah seseorang laki-laki atas tuan guru lun Abi Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi merupakan generasi kedua daripada tarikat Asyadziliyah. Generasi pertama atau penggagas Abu Hasan Asyadzili, kemudian dilanjutkan oleh Abu Abbas Al-Mursi, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kun le tungku sokunan wadakala tunggu syarah cerita Ibnu Abbad masuk sirah rajul atis Saidi tuan guru lun Abi Abbas Al-Mursi. Urara memang yang ulama ke syekh-syekh Saidi ke walaupun ana murai langsung dia. Lagi Ibnu Abbad kan ana semasa dengan Abu Abbas kan. Masuklah seorang rajul atis Saidi Abi Abbas Al-Mursi, semoga ridha Allah padanya, wa huwa yata'allamu lima bih, dan dianya Abi Abbas Al-Mursi sedang merasa pedih bagi barang yang ada dengannya. Dengan sakit kan yang dalam sakitnya merasa tak pedih bak hadapi sakit. Yata'allam kan
pedih dia, alimun, alim kan pedih. Dan ianya Abi Abbas itu merasa pedih bagi perkara yang ada bagaknya. Itu nak sakit bagaknya, yang agaknya tengah gerasa hana nyaman, merasa pedih, sakit. Faqala dzalika rajul, maka berkatalah demikian rajul yang tamang bunuh di najami yang ya silaturahmi baremu Abu Abbas. Abu Abbas tengah dalam kondisi sakit, yang sakit agaknya merasa hana nyaman dengan gara-gara sakitnya. Bantruk jami bunuh, puatra ucap di jami, afakallah ya sayyidi, semoga memberi afiat akan engkau oleh Allah wahai sayyidi. Afiatnya as-sihah tammah naji. Itu nama makna lain al-quwah, kekuatan. Semoga gebi kesihatan geron hai sayyidi li Allah. Pasal kata otai gekunnya nak seud le Abu Abbas geim. Namni ke terima kasih ke? Syukran jazakallahu khairan jazaa. Ni kemana kenya hana. Hek gem doa li jami'nya geim Abu Abbas nak seud lepu. Walam yujawibhu, dah nak jawab le Abu Abbas akannya rajul uno. Suma sakata zalika rajul sa'ah, kemudian diam demikian rajul tamu uno satu sa'ah. Ijamnya yang hang balik tapu. Aku sama-sama ib. Ya magdama enggak dia uno afaqallahu ya sayyidi. Li Abu Abbas geim nak saud. Jamnya mang hang tuju tapu tu kagak yang geim. Wa qala li geim sabo sa'ah. Nge Abu Abbas nak pegah tapu. Gekun lam li rajul bunuh, Allah yu'afika ya sayyidi, Allah gebi kesihatan akan engkau wahai sayyidi. Gebalik ke mecut yang bunuh afaqallah, yang kepudu lafaz Allah ke Allah yu'afika ya sayyidi, yang hasil sampai tersebut Allah ke aku anak kesut tepu. Jadi kali kedua gekun li rajulnya, Allah yu'afika ya sayyidi, Allah gebi kesihatan akan engkau wahai sayyidi. Karena kedua gekun faqala lahu Syekh Abdul Abbas, maka berkata bagi rajul tamu bunuh oleh Syekh Abu Abbas, wa ana masa'altullah al-afiyah, drolun hantam pernah lelaki akan Allah akan kesihatan. Faqad sa'al tuhu al-afiyah walladhi ana fihi wal afiyah, faqad sa'altahu al-afiyah, maka sungguh engkau meminta akan Allah akan afiyah. Ilung drol hantam lelaki ba Allah afiyah, iron hetro orangnya baklum kan lelaki afiyah. Wallazi ana fihi wal afiyah, lun bermula allazi, yang bermula lun dalamnya allazi, dianya itu afiyah. Kondisi lun ronya walau ne sakit makit yang kena afiyah. Pudak laki alam. Atana pudak laki atana. Atana kan apa laki le jame ganggap sakit, kondisi sakit Abu Abbas yang kan afiyah. Tapi le Abu Abbas ganggap yang afiyah. Napa yang laki afiyah le? Tak kena pudak laki. Engkau meminta akan Allah akan afiyah. Wallazi ana fihi wal afiyah, bermula allazi, yang bermula lun dalamnya allazi, dianya itu afiyah. Gebuh contoh lain, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sa'alallah al afiyah, sungguh gelake li Allah akan afiyah. Ubuna baik faqat sa'alta sa'altun. Jadi pun gekele jame, gekele Abu Abbas bak jame, ana ma wa ana ma sa'altullah al-afiyah. Lun hana lulake akan Allah akan al-afiyah. Maka sungguh lulake akan Allah akan al-afiyah, dan allazi, yang lun dalamnya allazi, dianya itu afiyah. Ini begah berokang ya hendak pernah gelake afiyah ba Allah. Patai gelake afiyah, kondisi gaknya yang na uronyo yang kian afiyah yang gelake ba Allah. Gebadi contoh lain, ini Rasulullah gelake ba Allah Taala akan afiyah. Alam doa sembahyang na tapi wa'fuan wa'afini wa'fu anni na, wa'afini kan nabi afiyat liron akan lun. Rasulullah nak gelake ba Allah afiyah. Waqad kala, dan sungguh gekun li Rasul ba kesempatan yang lain, mazalat akalatu Khaybar tu'awiduni wal ana qad qata'an abhari. Tunggu gekun li Rasul bak kesempatan yang lain senantiasa akalahnya lukamah allati akalaha minasyatil masmumah, suapan atau hidangan makanan yang gepajuh li Rasul dari hidangan
gulai kambing yang diberi racun. Dalam peperangan Khaybar pernah Nabi diberi fikameng lethiraurinang yang fikameng yang kaibu racun. Akalahan makanan lagi. Makna akalah Khaybar makanan yang dalam peperangan Khaybar yang dijamu lethiraurang fikameng ke Nabi yang nyata duduk bak fikameng yang kaibu racun. Tapi Nabi sempat gemuntah hana tertelan. Tapi karena racunnya kuat hat, walau hana sempat netelal ni Nabi sempat muntah, pokon sisa racunnya tetap ile dalam darah Nabi. Jadi setiap tahunnya kambuh penyakit Nabi gara-gara racunnya kambuh. Doa widuni kan diri wang wa baklun. Senantiasa akalah makanan beracun yang dalam peperangan Khaybar doa widuni turaji uni naji. Dikembali akan lun kambuh lagi maksudnya. Yang padahal Nabi ni laki afiah. Mereka kerana Nabi ni laki afiah kembek kambuh le penyakit gara racunnya. Tapi hana tip-tip ton di wang wo tapi tip-tip ton di wang wo sampai pada saat menjelang ton kena wafat nekul Nabi yang saat menjelang ton kena wafat. Wal ana kat kataan abhari. Sekarang sungguh telah memutuskan ianya racun yang nabak makanan bunuh abhari akan urat nadilun. Sehingga yang menjadi penyebab Nabi wafat. Gara-gara diracun dengan si kameng yang ibu racun nolang perangan Khaybar. Yang padahal Nabi ni laki afiat tapi kerana mendih laki afiat dia kembek pun kan kenang penyakit katnya gara-gara makanan beracun benar. Tapi kenang sih mungkin afiat ba Allah lagi kan. Maka dia Abu Abbas benar kan hang seorang ada orang laki afiat. Karena yang tengah galami kan afiat. Sebab Nabi sabar laki afiat. Tapi pada bawah Nabi kepegah senantiasa makanan yang meracun yang dalam perangan Khaybar diwa baklung, dikembali baklung. Lun uronyo ka dikoh urat nadi li makanan beracunnya. Kabis apa? Sayyidina Abu Bakar nya Nabi seorang rasul dan Sayyidina Abu Bakar khalifah. Sa'alallahu al-afiyah gelakan Allah akan afiyah. Wa ba'da zalik mata masmuman oleh gelakan afiyah meninggal Abu Bakar dalam keadaan diracun. Dia kerana gelakan afiyah kembali meninggal dalam keadaan racun. Berarti afiyah ba Allah agaknya untuk meninggal dalam keadaan racun. Yang afiyah ba Allah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an khalifah kedua sa'alallahu al-afiyah gelakan Allah akan afiyah. Wa ba'da zalik mata matunan itu sudah demikian laki afiyah meninggalnya hal keadaan ditusuk. Itu dia Abu Lu'lu. Yang Abu Lu'lu kah? Abu Lu'lu yang menusuk Sayyidina Umar. Kemudian kerana laki afiyah meninggal dalam keadaan wajar, baik tempe gara-gara ipoh juga. Wa Sayyidina Utsman dan Sayyidina Utsman khalifah yang kelih semoga ridha Allah padanya sa'alallahu ta'ala al-afiyah gelakali Sayyidina Utsman akan Allah Ta'ala akan afiyah wa ba'da zalik mata madzubuhat sudah demikian meninggal yang akan disembelihkan ikut aku. Itu yang poh Sayyidina Umar nasabah kelompok kecil di antaranya itu Al-Ghafiqi yang orangnya cikal bakal khawarij kan. Yang poh Sayyidina Utsman. Padahal gelakan afiyah je kan. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an gelakan Allah akan afiyah wa ba'da zalika mata maktulan. Sesudah laki afiyah meninggal dalam keadaan dibunuhkan je. Itu yang poh Ibnu Muljam. Nya urinang yang racun Nabi benar nangan Zainab binti Haris. Zainab binti Haris yang racun Nabi. Abu Bakar ke racun yang musiga atau hidangan dengan Nabi baju. Jadi ini begah sahabat dan Rasul dan Khulafaur Rasyidin mempedro memandung laki afiyah ba Allah. Tapi kenyataan duduk kiban. Meninggal kan dengan cara yang tidak wajar sih. Dengan cara tragis menan dipoh. Ada laki afiyah sih. Tapi laki afiyah. Makanya jamin laki afiyah ke Abu Abbas benar. Hana jauh oleh Abu Abbas. Karena yang anggap kondisi sakit makin yang kian afiyah yang gebili Allah. Budak lelaki yang pilihan Allah ke
ke tanya aku pun tak pilih lain yang kan pilihan Allah. Kan? Fa idza sa'altallaha ta'ala al-afiyah, ya baru kitab. Maka apabila engkau meminta akan Allah Taala akan afiyah, fas'alhu min haitsu ya'lam annaha laka afiyah. Maka lake olehmu akan Allah dari sekira-kira yang getupu oleh Allah bahawa sungguh afiyah itu untuk kamu, itulah afiyah sebenarnya. Jadi dia tak lake afiyah ba Allah, tamu lake ya Allahnya afiyah yang nalang ilmero nabi kelung. Baik afiyah menurut long. Apa hadin teh afiyah menurut tanya kadang ba Allah kemenan afiyah. Bukti Nabi dan khulafaur rasyidin tabe lake afiyah, tapi kenyataan tu kan lagi afiyah yang tak fikir lagi kita tanya. Maka gila ke afiyah yang dalam ilmu wahai Allah Nabi kelung afiyahnya. Baik afiyah menurut pilihan long. Indah bihnya haba Abu Abbas Al-Mursi. Fa'alal abdi. Yang kesimpulan daripada syarih Ibnu Abbad, maka lazim mati hamba ayusalima nafsah ila maula, bahwa ditaslim diserahkan akan jiwanya kepada Tuhannya. Wa ya'lam daitu pulih hamba diyakini oleh hamba annal khirata lahu, bahwa sungguh pilihan baginya Tuhan. Fi jami'i ma bihi yatawalla, pada seluruh barang yang dengannya barang yatawallahu diurus oleh si hamba atau guru oleh Tuhan begitu. Pada seluruh barang yang dengannya barang guru oleh Tuhan. Jadi bertayakini oleh tanya hamba, pertama ada taslim dro kepada Allah, serah penuh kepada Allah. Yang kedua tayakini bahawa pilihan Allah kegetanya buat seluruh barang yang diurus oleh Allah yang terbaik. Wa in khalafa dzalika muradah wa hawahu, walau bertentangan demikian pilihan Allah akan maksud dan keinginannya. Walau pilihan Allah yang lebih ketanya hanya sesuai lagi kehendak kita tanya, hanya sesuai lagi atau hawa nafsu tanya, harus diyakini bahawa pilihan Allahnya yang terbaik. Fa idza da'a wa talaba min maulahu syai'an, maka apabila berdoa oleh hamba dan dituntut diminta daripada Tuhannya akan sesuatu, yara nisya melihat ianya si hamba annalahu fihi maslahah, melihat yang si hamba akan bahawa sungguh baginya si hamba pada sesuatunya itu nama maslahah. Kemudian maka apabila berdoa ianya si hamba dan meminta daripada Tuhannya akan sesuatu yang dianggap oleh si hamba bahawa sungguh baginya hamba pada sesuatunya itu na kebaikan, aikana bil ijabah la muhalah, nisya diyakini oleh si hamba dengan penerimaan doa dari Tuhan tidak mustahil. Jadi yang talake dan tamu doa ba Allahnya sesuatu yang menurut anggapan tanya na kebaikan inan yang tayakini diterima. Asal yang talakenya baik keburukan, baik kejahatan atau maksiat, tayakin diterima. Man terima dia nak berau ke kadang-kadang ketunda pemberian orang kira anak bidunya. Yang doa tetap diterima hana mustahil. Kedali hana mustahil diterima doa kena Allah Taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kunle Tuhan kalian ud'uni, berdoalah kalian akan aku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Dan kena Allah Taala alam wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ditanya akan engkau hai Muhammad oleh hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku itu maha dekat, aku perkenan akan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa akan aku. Yang dari dua buah ayatnya menunjukkan bahawa penerimaan doa pasti tidak mustahil. Cuman doa yang keterimanya pun agak putruk kegetanyo pada saat idunya yang hana pasti. Bisa jadi gekubah untuk akhirat. Wa an Jabir radhiyallahu an, dan dalam daripada Jabir radhiyallahu an kala berkata Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lun dengar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ia, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'ala au kaffa anhu minassu mislah malam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin. Tidak daripada seseorang yang berdoa dengan satu-satu doa kecuali gepedatang akan orang tersebut oleh Allah akan apa yang dia minta,
atau getegah oleh Allah daripada orang tersebut daripada kejahatan akan misil doa selama dia tidak berdoa dengan perbuatan dosa dan tidak berdoa dengan perkara yang memutuskan tali silaturahim. Di cara penerimaan doa na dua, adakala geberi pu yang telake atau getegah katanya daripada kejahatan. Getegah katanya daripada kejahatan misil doa maknanya sabuh dalam doa sabuh kejahatan getegah. Tipluh go dalam doa yang hendak gebi lagi yang telake tipluh boh kejahatan ka getegah. Jadi faedah dari doa tetapna menyuhana gebi pu yang telake getegah dari katanya kejahatan. Kadang-kadang dia akan tertimpa sabuh kejahatan atau sabuh hal yang berkon mencelakakan. Gara-gara anda dalam doa yang Allah hana gebi lagi telake getukar ngan gecegah dari kejahatan menung. Getegah daripadanya hamba ni bak kejahatan akan misil doa. Mana misil doa ti sabuh dalam doa sabuh kejahatan gecegah. Imam boh dalam doa ke imam boh kejahatan yang gecegah. Selama yang dalam doanya baik perkara dosa dan baik perkara yang memutuskan silaturahim. Wa an Anas radhiyallahu an dan daripada Anas radhiyallahu an yang Anas gecek pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kala berkata Nabi ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watah aw sarafa anhu mislaha su'an aw hatta min dunubi bikadariha malam yad'u bi ismain aw qati'ati rahmin. Tidak daripada orang yang berdoa ia kecuali diperkenankan oleh Allah baginya akan doanya atau gepaling oleh Allah daripadanya hamba akan misil doa akan kejahatan atau gehapus oleh Allah dari dosanya dengan kadar doa selama dia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan tali silaturahim. Nya beda dengan adik liket menyo nak tambahan gehapus dosa. Nya liket kan getegah kejahatan tok. Jadi faedah daripada doa ada kala geberi lagi yang talake atau gepu paling kecelakaan atau kejahatan dari kitanya atau gehapus dosa. Fa idzan al ijabatul mutlaqah silatun likulli da'in bihaqqin hasbama waradal wa'du sidqu. Maka ketika itu penerimaan Allah yang secara mutlak. Makna penerimaan Allah secara mutlak baik takalan geterimang berkhusus lagi talake. Ada nama geterimang ni. Doa pasti geterimang. Mai yang gebi ketanya imma ata yang talake, imma getegah daripada kejahatan, imma gepampun dosa. Berarti secara umum kan nak terimang kan. Doa tetap nak geterimang yang mana ijabah mutlakah. Ijabah mutlakahnya silatun sampai bagi tip-tip orang berdoa. Bihakin dengan pasti. Hasbama sekira-kira nak datang janji yang benar dari Allah. Janji yang benar itu palang ayat benar. Nak datang janji yang benar dari Allah bahawa setiap doanya pasti diterima. Berarti ijabah secara mutlak teruk ke setiap orang yang berdoa. Cuma yang teruknya nanti ada kala ampun dosa, adapun kepejiuh kejahatan, adapun gebi lagi yang telake. Illa anal ijabah amruha ilallah, kecuali buat sungguh penerimaan doa itu perkaranya diserahkan ke Allah. Yaj'aluha matasya, jadi oleh Allah akan penerimaan doanya kapan dia berkehendak. Maka benar dah pegah doa ibadat wal istijabah tafaddul wa ikramun minallah. Terserah ke Allah kapan gejuk. Yang doa pasti diterima. Cuma terserah ke Allah pajang gejuk kedanya. Kerana hak Allah dan hak fetu kedanya. Wa ka yakunul mana wa ta'akhurul ata ijabah wa ata liman fahima anillahi ta'ala dzalik. Kadang-kadang adalah mana arti pencegahan atau bahkan getegah nak terima doa. Wa ta'akhur ata terkadang-kadang adalah menegah Allah daripada terima doa dan tertakhir pemberian lagi yang dalam tamu doa. Itu penerimaan dan pemberian. Jadi tengok kadang-kadang yang ditakalan pemberian Allah bersesuai lagi. Padahal getak ke hana gebi yang juga pemberian. Karena yang hana pantas. Tanya golong pantas tak miliki tanya getak ke lah Allah bawa di 20 ro gebi. Intu atena baru tinggal oh bi ke hang gebi le royana.
Sama dengan takhir dari Allahnya juga pemberian, penerimaan. Hanya tak kena terima-terima ke doa. Padahal nak gebilanya justru keterima. Lagi macam nak mi mandai sampai you belum dan ninja pak ya. Maka nak geblo ile, tengok tamat SMA baru geblo. Yang takhir gebi yang ke gedenga habaji. Ika mbak ayah ni belum dah ninja double R sabo. Ji mandai kula sampai. Getak ke le ayah hana gebi le yang tak ke ayah hana gebi le Honda ote mentang ji SMP geblo ote kamasai kuliah yang ijabah keji diterima keji yang kuriang mufhum naga yang kepahami yang ijabah yang tak erti cara lahir mana yang tak pahami yang kan penolakan yang kan ijabah. Maka yang dihatanya dengan basirah sebab basirah melihat kepada ma'ani kan dengan basar dia. Mbong maksud ni berano. Kadang-kadang adalah penolakan dan penundaan pemberian itu ijabah dan pemberian. Penundaan pemberian yang pemberian kira. Bagi so menganggap yang pemberian bagi orang yang memahami daripada Allah akan demikian. Fala yai'as maka tidak putus asa oleh hamba daripada karunia Allah. Idza ra'a man'an apabila melihat akan penolakan atau takhiran atau penundaan pemberian. Wa in alaha walaupun telah meminta dengan cara mendesak atau yang melemeh-lemeh dalam doanya dan permintaannya. Alaha meminta dengan terus mendesak yang mana alaha. Tadi tanya hamba hanjit berputus asa pada karunia Allah. Waktu takalan Allah getolak doa getanya dan kaga takhir penerimaan daripada doa tanya. Walau kedih kata melemeh-lemeh dalam doa dan dalam melakir. Dia kata melakir dengan cara terus mendesak yang mana Allah. Wa ka yakunu ta'khiru dzalika ilal akhirat khairal lahu. Kadang-kadang adalah penundaan demikian doa ke negeri akhirat itu lebih baik bagi orang tersebut. Bega tunda ke akhirat dengan makanya nak gebi na itu. Nak gebi na dunia. Nak cerita yang orang dalam syurga tengah gemu senang-senang ni deh. Kekalan tago binti katnya kagadah ni bata sinu karena ni bata binti dalam syurga kan dari permata dia mangga kalang karuhung cu tanya ho ka bi karuhung kamalung ana li bata sinu wa Allah Taala ko tedonya berada kam lake ana berada kam lake dia tedonya kata dia tak melake lumbi ka kurang dia akhirat jatah ana ka gejuk ni do ni dunia. Maka berano getak kian ura akhirat kadang-kadang lebih agak ke katanya. Faqad jaa maka sungguh nawarid na datang dalam sebahagian hadis yub'asu abdun fayaqulullahu taala. Dibangkitkan akan seorang hamba ura akhirat tengah maka rukun Allah taala lahu baginya hamba alam amuruka bi raf'i hawaijika ilayya fayaqulu na'am. Apakah dulu tidak aku perintah kamu dengan melapor segala kebutuhan kamu kepadaku? Fayaqulu na'am maka kena hamba benar na'am ya Allah na ni perintah wa ka rafa'tuha ilaika dan kalau lu lapor bina kebutuhan lu dunia akhirat fayaqulu maka kena Allah Taala masa alta syai'an illa ajabtuka tidak engkau minta akan sesuatu kecuali aku perkenan akan kamu padanya sesuatu walakin najjatu lakal ba'da fid dunya tetapi aku tunai bagi kamu sebahagian kebutuhan di dunia wa ma lam unajjidhu fid dunya wa wa mudakkar laka. Dan apa yang tidak aku tunai akannya di dunia maka itu telah disimpankan didepositokan untuk kamu faqud al-anca kan hatta yaqulu dzalikal amdu sehingga ikul demikian hamba laitahu lam yuqdali hajah fi dunia ada mudih baik tunai sapu hajat kalau dunia ora kira budak kena apa tak ulu tak ada gebi ana terbanding dengan lagi antara laki ni di dunia ang kira kira tengah boleh tubik suyan rumah dak je nak mentapu baik gebi puan lelaki Bung ya, pada ulang lah mana? Bana orang tenglah dua atau ulang itu hoka. Maka kena dibangkitkan akan seorang hamba, maka kena Allah Taala lahu baginya hamba alam amuruka bi rafi'i hawaijika ilayya. Apakah tidak aku perintah kamu dulu dengan melapor semua kebutuhan kamu kepadaku? Fayaqulu maka kena hamba benar na'am. Na wahai Allah wa karafa'tuha dan kalih lapur akannya kebutuhan kepada ron fayaqulullah maka kena Allah Taala masa alta syai'an illa ajabtuka tidak engkau mintakan sesuatu semasa hidup di dunia dahulu kecuali semua aku perkenan kamu padanya sesuatu
Bina yang kam lakai di dunia mandum nalung lun terima kan Allah. Walakin tetapi kata Allah, najjatu lakal ba'dha fid dunia, aku tunai bagi engkau akan sebahagian permintaan watai dunia. Nah sebahagian permintaan kah watai dunia ka kalung bi kan Allah Taala. Wa ma lam unajjidhu, dan barang yang tidak aku tunai akannya di dunia, fahuwa mudakhkhar laka, maka barang tersebut telah disimpankan untuk kamu. Getruh didepositokan untuk kamu. Fakudhu al-an, maka ambil olehmu akan mudakhkhar tersebut sekarang. Hatta yakula dzalikal abdu, sehingga watali gecok ada yang kau kubah oleh Allah ke urang akhirat. Gekul demikian hamba beno laitahu, mudah-mudahannya hal wasaan lam yuqdali hajah fid dunia, tidak ditunaikan bagi lun akan satu hajat pun di dunia. Yang hajatun kan nakirah pada siap Nabi bifaedah pada umum manaji, mudah-mudahan hal bacaan tidak ditunaikan bagi lun seluruh hajat dalam dunia. Zabuh hajat aja bagi terima orangnya. Kadang-kadang nak agak ajuk lah dia mendedanya kak kurang dia kata. Waqad warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknan nahyu anil isti'jal fi ijabati du'a. Fi qawlihi yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajil fayaqulu kad da'autu falam yastajib li. Dan sungguh warid daripada Rasulullah SAW oleh pengertian larangan daripada isti'jal fi ijabati du'a, pada penerimaan doa. Pada sabdanya Rasul, yustajabu li ahadikum, diperkenankan doa bagi salah seorang kalian selama dia tidak melakukan isti'jal. Apa itu isti'jal? Fayaqulu, maka sabda Nabi, fayaqulu, maka berkata seseorang yang berdoa, yang makna isti'jal, kad da'autu, sungguh telah aku berdoa maka tidak memperkenan ia bagiku. Yang mana isti'jal? Jadi dalam hadis Nabi jelas netafsir makna isti'jal dan melarang isti'jal dalam ijabah doa, iaitu neperah Nabi Allah Ta'ala perkenankan doa ke getanya hamba selama baik tak isti'jal. Kiban mana isti'jal, ikun li si hamba kad da'autu falam yastajib li, kalau lum doa hana ge istijabah oleh Allah bagi lun. Hanya sering mak runai kah? Kai doa nak cuma terima. Ai tam doa bila tiada tam doa nak cuma terima. Yang isti'jal salah satu manik untuk diterima doa. Man istajala qabla awanih dia ukiba bihirmani. Waqad da'a Musa wa Harun, dan sungguh berdoa li Musa dan li Harun alaihi wassalam ala Fir'aun. Sungguh berdoa li Musa dan Harun, ada keduanya kesejahteraan, mularat ada Fir'aun pada barang yang dicerita oleh Allah dengannya barang mengenai keduanya Musa dan Harun, sekira-kira gekul oleh Allah dalam Al-Quran. Kala gekul Musa, sekira-kira dicerita oleh Allah dalam Al-Quran, kiban cerita ini, kala Rabbunat, kala kulli Musa, Rabbanat tumis, kamu itumis ala amwalihim, dibinasakan liron ada harta mereka itu Fir'aun dan kaumnya. Wasdud ala qulubihim, nutup liron ada hati mereka itu, maka watakan nutup hati lam yu'minu, hanimiman lewaknya hatta yaraul azab al alim, sehingga ikala lewaknya akan azab yang pedih. Nyamban doa karena kehilangan kesabaran dari Nabi Musa, dua-dua dengan Nabi Harun berdoa. 40 tahun baru ke ijabah li Allah. Anda buat dalam tafsir 40 tahun. Tengok baru 2 orang dalam doa hana hasil sapu, kau batas semangat. Nabi Musa dua-dua dengan Nabi Harun berdoa, pangkat Nabi dalam murungian kan hamba biasa, tapi 40 tahun baru terima li Allah Ta'ala. Yang isi doa ji, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Wahai po kamu dibinasa liron ada harta mereka itu Fir'aun dan kaumnya, wasdud dan nutup liron. Tutup mana ji menyelang tafsir ke itmis ala amwalihim akibhum ala kufrihim bi ihlaki amwalihim.
Ngesiksa liron akan mereka itu atas kekufuran mereka itu dengan cara membinasakan harta mereka itu. Yang makna dalam tafsir. Nya wasydud ala qulubihim. Makna ji amnihum al-iman. Atbi ala qulubihim. Ditegah liron akan mereka itu daripada beriman dan nicap atas hati awaknya bubaik rohim iman. Yang makna wasydud ala qulubihim. Summa akhbara annahu ajaba doa ahuma biqaulihi subhanahu wa ta'ala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kemudian berkhabar oleh Allah yang oleh peloton annahu wasungguh Allah kagak terima akan doa keduanya Musa dan Harun dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah diperkenankan akan doa kedua kamu wahai Musa dan Harun, fastaqima maka istiqamahlah kamu, wala tattabi'an dan jangan kamu mengikuti akan jalan-jalan orang yang tidak mengetahui apa-apa. Qalu kulli mereka itu nak pergi kalau tafsir mentang. Kulli mereka itu lama wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat da'watukuma wa hilak fir'un arba'una sana. Adalah antara ken Allah Ta'ala bak Harun dan Musa kat ujibat da'watukuma yang gekun dan binasa Fir'un tenggelam lang laut 40 tahun. Yang lagi seolah li Allah kalun terima antara ke seolah dengan kejadian 40 tahun. Belum nayah nak seolah. Nabi Musa dan Nabi Harun dia berdoa ke seolah li Allah kat ujibat da'watukuma fastaqima perintah berlurus beristiqamah. Tapi antara jawaban Allah dengan kejadian 40 tahun malam. Qala Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala fastaqima. Dan makna fastaqima dalam ayat. Kun tuan guru lun Abu Hasan Asy-Syadzili semoga ridha Allah padanya pada tafsir firman Allah fastaqima. Apa makna fastaqima? Ai ala adam isti'jali ma talabtuma wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun hum alladzina yasta'jiluna al-ijabah. Yang makna ni. Dalam tafsir menurut Abu Hasan Asy-Syadzili makna fastaqima yang diperintah oleh Allah kepada Musa dan Harun, makna ji luruslah kamu wahai Musa dan Harun di atas tidak menuntut segera apa yang kamu minta. Yang makna fastaqima. Baik melaki Abu Bagatru. Jadi long kalau terima doa gata mandua tapi baik laki Abu Bagatru. Yang makna fastaqima. Wala tattabi'anni dan jangan kamu kedua-dua kamu mengikuti akan jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Maksud orang-orang tidak mengetahui hum alladzina yasta'jilunal ijabah. Orang-orang yang meminta segera akan penerimaan doa. Wanahika yang kegetanya nahika kafika dan cukup untuk kamu nisbah kemuliaan dan keberuntungan barang yang hasil baginya Musa bisa babi mudawamati doa dengan sebab mudawamah doa min mahabbatillah pandai barang yang hasilnya daripada cinta Allah wa muwafaqati ridahu dan muwafaqah dengan yang ridha li Allah. Yang kan bagi Musa bagi seorang juga bagi seseorang yang berdoa. Cukup untuk kamu kemuliaan dan keberuntungan barang yang hasil bagi orang berdoa dengan sebab mudawamah doa pandai barangnya nibak mahabbah Allah dan muwafaqah ridha Allah. Bukankah dalam kehidupan ini mencari keridaan Allah dan kecintaan Allah? Dalam kehidupan ini mencari keridaan dan cinta Allah kepada kitanya. Gara-gara tak mudawamah doa walaupun hana gebi minimal kata rempuk atangan. Amnya kata rempuk kasibnya gepu menceh bergejuk atan adalah ke. Kasibnya ni berah. Kasib kemuliaan dan keberuntungan ke kitanya, hasil ke kitanya yang mendoa dengan sebab mudawamah doa mendapat mahabbah Allah dan sesuai kitanya lagi yang geridha oleh Allah. Kuputat tak kejar tak paksa kehendak bergebi lagi yang tahut li tanya. Kadang-kadang yang lagi tahut li tanya hana geridha oleh Allah. Dengan tak taslim tak terima pu yang gebi sama dengan tanya kamu
tapi sesuai dengan yang ridha oleh Allah keridanya. Sedangkan tujuan hidup si untuk mencari keridaan Allah. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan orang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi berkata, ya innallaha yuhibbul mulahina fid du'a. Bahwa Allah menyukai akan orang-orang yang meminta dengan terus-menerus dalam berdoa. Urang lemeh-lemeh dalam berdoa Allah galak ke. Beda dengan tam laki makhluk yang lemeh anak galak tatasat lebih kemenan dia. Tiap go sedekah, tiap sedekah. Tiap orang bersedekah bacu, tengok kali lem. Hei kun, tiap go sedekah. Allah Taala hang kun tiap go doa. Ni Allah galak ke urang lemeh pada doa. Waqad jaa, dan sungguh datang sebuah hadis, sungguh datang dalam hadis, dan sungguh nawarid atau datang dalam sebuah hadis oleh pu datang yang Pak Eji jumlahnya ju. Qala nagukul li Jibril alaihi salam, ya Rabbi, hai polun abduka fulan ikdi lahu hajata. Wahai polun na hambaro nasi pulan yang kabe ge pangkas-pangkas kageko. Saya mana nak hambaron di pulan dia mendoa tapi keron ditip bengah kalian lebih mendoa kan hijuk dia lagi. Tadi nak nawari dalam sebuah hadis, gekul li Jibril alaihi salam, wahai polun hambaron si pulan ikdi lahu hajata, netunai leron baginya si pulan akan hajatnya. Fayaqulu, maka berkata Allah, da'u abdi, biarkan olehmu akan hambalun. Fa inni uhibbu an asma' sautah, karena bahasa ulun sukai bawa ulun dengarkan suaranya. Tabak menyolong bi hem doa alih. Adi wateh hang gebi kana tha ai melake galak dengar suara ji. Lagi tanya ada payang anak mit kana. Kena ke gedut kadang tu dawa kampung dah payang adik anak kak dia. Kan gedut lekat hai ke payang-payang galak gula nah. Kena tu oleh teh laki orang kampung hantar bi dah payang-payang li. Allah Taala yang sing ngandanyo hamba. Di kana galak ke dengar suara tanya sehingga hang gebi sebab nya gebi kata henti mendoa hendak mendoa le. Maka kadang-kadang penerimaan dari doanya kan karena hana diterima karena Allah galak ke dengar suara tanya. Inilah hadis yang dijelaskan. Yang riwayat adanya li Anas bin Malik daripada Rasulullah SAW, dia dimarfu. Wa muqtadha hadza anna minan nas may yu'ajjilullahu lahu nawala hajati. Bermula kendaki ini penjelasan dari hadis-hadis bunuh, bahawa sungguh sebahagian daripada manusia itu ada orang yang disegerakan oleh Allah bagi orang tersebut akan pemberian kebutuhan atau hajatnya. Likira hati sautik, karena Allah tidak menyukai suaranya. Kena galak lagi dengar su, ujuk. Nah, kena dia tengok menancit. Dan data hubungan tanya dengan Allah kadang-kadang mirip lagi hubungan tanya dengan sesama dro tu. Gaya hubungan tanya dengan urunsi. Kadang-kadang ai dengar ujuk wi besar ho. Kena ada orang kajuk dia enta dengar dia lagi ada tasar. Allah dan lagi yang sit. Nyata atau pahami daripada hadis. Buno yang mantok dalam hadis na penundaan doa gara-gara Allah galak ke dengar suruh mendoa. Tinggal ketunda hang gebi. Mangai mendoa melaki tapi mufhum ji. Berarti na yang segerakan gebi gara-gara hang dengar su. Yang mufhum yang mana mantok hadis ke mana? Yang mufhum ji berarti na yang gebi gara-gara benci suara. Sama nama muqtadha ini ke mufhum. Mufhum ini hadis bahawa sungguh sebahagian manusia itu ada orang yang segera oleh Allah bagi orang tersebut akan memberi hajatnya karena gebenci suaranya. Waqad ruwiya hadzal makna aidan mansusan, dan sungguh nak diriwayatkan orang akan ini mufhum secara sarih. Nyata mufhum meno tapi nak urang pegah nak riwayat dalam hadis yang secara sarih memang bahwa Allah Taala gebi segera pemberian dari doa meno karena benci suara. Yang ini anda takut sebab tujuan dia tanya untuk mencari ridha Allah, mencari mahabbah Allah. Jadi hanjut senang mata dalam doanya gepetro. Sebab hanya tertutup kemungkinan bisa-bisa gebi puyang talake ba Allah karena Allah benci ke katanya. Padahal tujuan tanya untuk mencari ridha dan mahabbah Allah.
Maka hanjir kita yang senang kau pun dah laki alhamdulillah pegak cara syukuran dalam kau ri kau betruk oleh Allah puan dah ada melaki pegak pengumuman dalam pegah aman tabahan. Kadang-kadang bisa-bisa kerana Allah ai dengar le. Bengai dengan ai dengar tu di tim malam beb-beb gejuk je. Tengok katalah pun apa pegak syukuran dalam tepu dah ai. Taruh je kan syukuran. Gimana syukuran Allah Taala kan ai dengar tanya bengai ke tanya. Masa syukur ada bengai Allah. Falyakun abdu, maka hendak adalah si hamba khaifan min dalika inda ta'jili ijabati du'ai. Khawatir atau takut nibak demikian Allah benci ke suara jih ketika menyegera penerimaan doanya. Benaya dia baik merasa senang mata terima pun yang talake. Qala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi, kena Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi semoga ridha Allah padanya. Kullu man lam yakun fi du'aih tarikan li ikhtiyarih wa radiyan bi ikhtiyaril haq wa huwa mustadrij. Siapa saja yang tidak ada dalam doanya itu meninggalkan bagi pilihannya dan reda atau restu dengan pilihan Allah yang maha benar, maka orang tersebut mustadrij. Urung istidrat kira. Kita perlu gebili Allah yang hanya jebakan Allah dalam bentuk nikmat atau kenikmatan yang semu itulah haji, kan kenikmatan pasti. Karena nikmatnya yang bebutnya untuk laknat, yang kenikmatan semu, kan nikmat bebut. Hanya jebakan Allah. Jadi bertanya dalam doa, tafetu Allah belagi hut tanya, lagi ikhtiar tanya, hana ridha dengan ikhtiar Allah, yang tak perlu lagi tanya, kira istidrat. Wa huwa mimman qila lahu ukdhu hajatah fa inni ukrihu an asma'a sautah. Nyan urang nyan itamang dalam kategori urang yang gekeun bakji yang dikunkan bagi urang nyan. Nanti Allah Taala gekun malaikat kan yang dikatakan bagi urang nyan ukdhu hajatah. Tunai oleh kalian akan hajatnya karena aku membenci bahawa aku dengar akan suaranya. Kajuk dia bagah je aku dengar le suji. Yang takut roh lam urang yang gekun menan oleh Allah. Maka dengan kata buat kan kana ilmu kata depu. Sehingga tanya hanale dalam doanya dah fetu tak inginkan belagi tanya minimal nak yakini latih kiban yang god dalam ilmu Allah. Tentu karena tanya manusia naluri manusia nak menginginkan sesuatu yang cocok dengan keinginan. Walau kata laki bahawa Allah yang cocok lagi keinginan tanya, tapi tak jazam latih bahawa yang terbaik tetap menurut Allah. Dan begitu Allah penuhi permintaan kita dalam doa, baik langsung merasa senang. Bisa-bisa penuhi permintaan kita karena Allah Taala benci kepada suara kita. Fa idza kana fi du'ai ma'a ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiyari nafsih kana mujaban wa illam yu'ta wal a'mal bi khawatimiha. Maka apabila ada seseorang dalam doanya beserta pilihan Allah yang maha benar, bukan pilihan dirinya, niscaya ada orang tersebut itu orang yang diperkenankan walau tidak diberikan. Jadi mau tanya dalam doa nada pulang penuh ke pilihan Allah kan berdasarkan pilihan roh, yang kitanya gukun urang diterima oleh Allah. Walau hana gebi pun ada laki. Hana gebi belaka kibar urang terima. Ada hana gebi pun urang terima. Gejuk orang kerap ingat. Ketimbang orang getulak nak air dengar su mengeh ke. Jadi walau hana gebi tetap katanya mujaban, orang yang diterima oleh Allah. Man wal a'mal bi khawatimiha. Bermula segala amal itu diiktibarkan dengan akhirnya. Al ibratu bil khawatim. Yang gekalan senelih kan pun. Pemain dunia gejuk pun dah laki. Laki A gejuk A, laki B gejuk B hantam getun. Pira akhirat ni nampak tapu. Yang iktibar senelih kan dari awal al ibratu bil khawatim, yang iktibar senelih kan pun kena lagi orang jak daya je telefon ku saleh de gelasa saleh gede mapai banglah 7 apa lagi dengan lain maka enggak palih pun udah saleh ketimbang saleh pun udah palih sebab al ibratu bil khawatim, yang iktibar senelih. Ini lagi yang dalam doa walau hendak terima ini dunia tapi orang akhirat tinggal gebi. Yang kira tanya orang terima sih. Sebab
wal a'mal, bermula amalan yang geiktibar itu bi khawatimiha, dengan senelihnya amalan. Kabe intaha bih haba lang kitab haba Abu Hasan Asyadzili. Ini lanjutan tungku Ibnu Abbad yang beda betul betul pak. Apa lagi apa lepan? Dah betul ya betul. Wa qad takunul ijabah murattibah ala syurutin la ilma lidda'i biha. Wa tu'akhar li adami wuqu'i dzalik au ba'dhihi. Terkadang-kadang adalah penerimaan doa itu didasarkan atau terbina atas beberapa syarat yang tidak ada pengetahuan bagi orang berdoa dengan syarat-syarat tersebut, maka ditakhirkan penerimaan doa karena tidak terjadi atau tidak adanya demikian syarat-syarat tersebut, atau tidak ada sebahagiannya, tidak ada seluruhnya atau tidak ada bahagiannya. Kadang-kadang untuk penerimaan doa dari Allah nak didasarkan atau diikat dengan berdembuh syarat baru terima doa. Yang lagi tanya berdoa sendiri hana ada depu na syaratnya, tinggal hana ada pubut. Hana ada pubut mandum atau hana ada pubut lah ladum. Mengetak kereta hana terima. Dah contoh. Wa zalika mislu wujudil ittirar. Bermula demikian syarat yang gebina penerimaan doa tu syaratnya itu umpama adanya ittirar, adanya melarat atau hajat yang berat. Benar melarat ile, betul-betul ittirar mahajat tak tanya ke Allah baru terima doa. Kadang-kadang hana ada tanya doa. Lagi lemurah benar telakir ba Allah belum ada rezeki tapi mendan ingat ke gerempeng di kampung dan ingat ke abang yang gemukat dia hilang ta, je telefon dia dia kirim tu. Gaji hana mudah rezeki detak dengan dia ujung pas telefon gede. Kan dalam doa kan tinggal di kedih ni. Kan tak harap ba Allah dia 100%. Kun Allah Ta'ala ammai yujibul muttar, adakah orang yang memperkenankan orang yang berhajat idza da'a'u apabila berdoakannya Allah. Naurul lain yang perkenan permintaan orang yang kama hajat apabila berdoa. Ini menunjukkan berarti baru diperkenankan bermahajat. Ya kan? Yujibul muttar. Kami dah pakai kaedah artikan taklid dengan mustaq. Lafaz muttar kan mustaq. Taklid dengan mustaq memberitahu yang je keilat mustaq men. Ti teta oi ba tafsir haba Allah Taala nyan amma yujibul muttar littirarihi. Adakah orang yang akan memperkenan orang-orang yang berhajat akan diperkenan karena hajatnya. Dia tak tahu syarat keperkenan doa betul-betul hajat lah. Mah nak berkenan. Farat tabal ijabah alal ittirar, maka gedasar atau gebina mana rataba getertib atau gebina li Allah akan ijabah atih benar hajat. Baru diterima berhajat. Ni hajat anatat, ini tak diterima. Dan gekun li sebahagian orang arif, idza aradallah ayastajiba du'a abdin radzakahul ittirar fi du'a. Wal ittirar la yatahaqqaquhul abdu min nafsihi fi jami'i halatihi. Apabila iradah li Allah akan bawa keperkenan akan doa hamba, niscaya rezeki, geberi mana rezekun i'ta. Geberi li Allah akan hambanya akan hajat dalam doa. Ya Allah gena terima doa tirara hamba, nya gebi hajat ile ke hambanya dalam doa. Wal ittirar, bermula ittirar la yatahaqqaquhu abdu min nafsi fi jami'i halati. Kiban pengertian ittirar mahajat had ke Allah. Itu hana ipu pasti akannya ittirarnya li hamba daripada dirinya hamba pada seluruh halnya hamba. Bak seluruh situasi dan hal si hamba bube ipu pasti bak diriji ittirarnya. Berarti ittirar ji ke Allah tok. Hana ipu pasti akannya ittirar li hamba dari dirinya si hamba pada seluruh halnya si hamba. Yang merupakan ittirar yang mantai bertahkok bak roy mantang dih kepada budro atau kepada usaha roh anakan ittirar lam. Nyaho lanjutan tafsir habanya uke juga. Qala ba'dhum kan ba'dhum al-muttar alladhi idza rafa'a ila Allah ta'ala yadahu lam yara li nafsihi amalan. Makna muttar urang yang kamu hajat kadarurat itu orang yang apabila melapur sesuatu dalam doa kepada Allah, mengangkat kepada Allah akan tangannya dalam doa,
tidak melihat untuk dirinya akan perbuatan. Hana dia ke but draw yang dia but Allah. Tengok tak minta rezeki tapi mentang dia karena ke lihayan katanya dalam berniaga. Ini gebi iman. Rezeki adalah care Allah tapi mentang dia yang kanai roku getam turi dengan doke di medan ni bi barang kot jai dum. Kanai roku ke pengalaman tak mukat mulai buat orang sikkan mukat. Memang mukatnya keahlian tawarisi dia katanya karena mulai naik-naik dekat orang mukat. Dan tengok ke amal draw tu. Maka hang betruk oleh Allah ke kira hana ittirar tanya dalam berdoa. Tapi yang hana tengok ke amal draw tu nya baru kira urang muttar. Maka li arifin nagubuh makna al-muttar alladzi idza rafa'a ila Allah yadah lam yara li nafsihi amalan. Yang tu tafsir habayati huna la yatahaqqaqul abdu min nafsihi fi jami'i halatihi. Yang baru kena ittirar. Mana orang menan wa hadza halun syarih wa maqamun munif ya'suru ala aksarin nas al-wusul ilaihi. Ini adalah keadaan mulia dan posisi yang tinggi, munif tinggi rafi', yang sukar atas kebanyakan manusia sampai kepada posisi tersebut. Jadi tak nak urun teng doa betul-betul ittirar ke Allah. Memandum tingat ke budra ke. Hal lagi jawab belang doa la ke Allah pun dah rezeki kalanya. Tapi nak tingat hai pada PAE je pada tak berupuk mah nak canjit. Dan tingat ke amal dra ke. Maka berapa ittirarnya atau muttarnya posisi yang tinggi yang sukar kebanyakan orang untuk truk kenan. Maka menyotruk kenan kebanyakan orang payah atau sukar, kaifa yatahaqqaqu ma yambani alih. Maka bagaimana pasti barang yang didasarkan atau terbina atasnya. Ini untuk diterima doa harus ittirar, untuk terubah ittirar musososinya sama dengan untuk diterima doa pun musososinya. Ya kan? Yang nak berah pakai pada gaku mayam bani alih. Mayam bani alih yang kedua, penerimaan atau ijabah doa terbina atau ittirar. Untuk teruk kepada ittirar musosorang. Sama dengan untuk diterima doa dalam watanya naju musosorang. Wa fil mas'alatil lati bi asari hadza tambihun ala hadzal makna. Dan dalam masalah yang lagi masalah alati yang ada dengan sesudah ini. Asarin makna ba'di, makna ba'du. Dan pada masalah alati yang sesudah ini kata ukun la yusyakkikan naka fil wa'di adamul wuqu' mau'un. Yang makna masalah alati bi asari hadza. Itu na pemberitahuan atas ini maksud dalam kalam hikmah likunan. Kajian pelepan lewat. Allahu a'lam. Nak session bertanya lah mana ni? Ha? Pergi seminar deh. Ketemu dalam acara Abi menjawab. Kan Abi menjawab bersama. Pulang Mbak Abi mendung. Mudah-mudahan juga kata jawab bersama. Madinor langsung lalu. So pada masalah pikiran itu yang harus tertumpu supaya kita masuk pada benar-benar taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. Jadi mana keperah oleh orang arifin bahawa salah satu syarat untuk diterima doa katanya berittirar. Berarti ittirarnya berarti menurut penjelasan mana hanadih dikalan li hamba tesaan diberdoa pada diri ji nak amal. Nya sebenarnya makam tinggi. Dia namanya makam tinggi untuk dah surah tapi agak broken sulit baca. Nampak lebih baik tunggu kan? Hadza halun syarih makamun munif yang suruh ala aksarin nas al-wusul ilaih. Untuk truk kenan merasa sulit. Jadi cara truk kan melalui mujahadah leh. Mujahadah dalam beramal. Jadi beramal leh untuk dah muwadzafah ro ngan pu ibadat-ibadat lahir yang kana. Alian dah pu bersih hati, alian baru
tayakini atas kali berahlikat bahawa segala sesuatunya mendun di bawah qada dan qadar Allah. Di baik dia hilai amal tanya. Di cara dia baca-baca orang mujahadah. Mungkin langsung tengah tanya mentang terikat dengan sebab isi hati tanya baik teringat kepada amal tanya. Yang kembali kepada posisi lah. Yang posisi likat mungkin tanya mentang posisi asbab. Nya kan gejelaskan mentang maksudnya leuh ni. Jadi yang inti tanya tetap berdoa karena tayakini dalam doanya ada faedah lagi lem pegah benar menyokong untuk tanya mentang kelas bawahnya tayakini mentang doa ibadatun wal ijabatu tafadzulun wa ikramun minallah. Nya kau orang makam tinggi yang baru nak iktirar. Tanya tetap tengah dalam doa kadang-kadang ragu tu. Tengok dia lem pegah benar. Talakkai ba Allah belum ada rezeki. Tetap tengok dia ke Mekah. Tetap tengok dia ke pada tamah modal dalam dapat minta modal untuk tamah dalam nangon dia angka waiwo jika kaya tengok baji sanjit dan mutang dah. Lekeh ba Allah tapi latih tengok ke kengon yang dia tak kengon dia. Kedai kengon dengan lekeh ba Allah. Jadi kalau untuk makamnya dia untuk dah wujudkan iktirar betul-betulnya sulit. Hanya apa kalau bukan sulit. Benda pegang mudah ni kalau tulis sulit. Menang kira-kira nak tahu jauh. Mu di sini bang mana jawaban kena lain. Benar tak? Saya semangat tak? Waalaikumsalam. Jadi fakta bahwa dirinya hanyut dari Allah kepada Tuhan. Ini fakta yang pertama. Fakta yang lain, ini Nabi Musa bahkan berita kepada Quran bahkan berdoa kepada dukungan hatta jauh ada bukan iman. Jadi kerana kita berlaku bahkan berdoa bukan iman. Jadi yang ingin menunjukkan di bagaimana kita menyikapi dua fakta yang berbeda. Memang dengan kita berdoa yang kita berdoa ini, kita berdoa ini yang berdoa dan mati sampai doa. Jadi yang sedang jadi bagaimana kita sikapi dua fakta yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana mungkin Nabi Musa ke doa lagi nyan ba Allah Taala karena gerempok sinyal mungkin melalui wahyu dari Allah bahawa Fir'aun nyan dia akan dawam dalam kufur dia akan beriman. Bisa jadi kan ada kemungkinannya untuk tahsin dan neo. Jadi kadang-kadang Nabi Musa kan agaknya melalui wahyu nak komunikasi dengan Allah melalui wahyu. Jadi mungkin kalau nak sinyal dari Allah dia akan mati dalam kekufuran. Maka gelake lagi nyo. Mamnya lagi Wahabi kan ada doa kadang-kadang dia sabar sangat akan kembali kepada Ahlus Sunnah. Anjir lagi Wahabi nyo mati dalam kufur atau apa. Bulam sesat dia sampai meninggal. Hang gebi doa lagi kan. Ini jawabannya kira-kira mana untuk dasikapi dua buah fakta yang berbedanya bisa jadi karena Nabi Musa nya seorang nabi akan mendapat sinyal dari Allah bahawa Fir'aun nya dia akan mati dalam kekufuran. Maka lagi doa lagi kan. Sebab dalam tafsir dijelaskan saat karam kan. Saat karam Fir'aun dalam laut. Gusumpai babah Fir'aun karena Fir'aun lagi bantu bagi Jibril. Gusumpai babah Fir'aun le Jibril dengan lumpur yang dalam laut. Gepegah le Jibril, ya kamu laki ba Allah takut gegasi. Gebantu ji. Mangat baik laki ba Allah karena ji yang dikalam Nabi Jibril berapa malaikat Jibril Allah Taala nak dikalan. Maka gusumpai tit babah Fir'aun le malaikat Jibril. Yang kan sebab sagai.
Yang bebuk kalau menulis lang kadar Allah bahawa haji mati lang kekufuran. Sebab macam-macam tu. Sebab tagai di tengah tenggelam jalan lautnya laki bantu yang ada hikalan malaikat Jibril, laki ba Jibril. Gecok tanah oleh Jibril ke sampai babah. Tujuan yo takut melaki ba Allah Taala. Allah Taala Maha Pengasih bang, dia takut gegasih keji ke bantu. Ini kerana Jibril cit bengih tak ke Fir'aun ke berokong ke pres pajam mati. Jadi hana ketiak-tiakannya kesempatan terakhir ke. Di mana Fir'aun dengan ini laki bantu ke sampai babah haji. Yang sebab sagai yang bebuk kali menulis kadar. Sebab sagai Fir'aun roh gesuh kaum Fir'aun, Nabi Musa roh gesuh kaum Fir'aun sehingga di payah pelung nang Ramadan. Yang bebuk jodoh kai predi. Yang kadar Allah nak doa. Kita tengok je tajak kula di bandar nampu mai daduk le di bandar di wang no daya. Kadang-kadang bisa jadi jodoh tanya kai preh ni daya. Jadi kadang-kadang but Allah Taala handih takalan telefon kejadian Nabi Musa mencerita secara anda kan gara-gara gepoh kaum Fir'aun sehingga payah pelung nang Ramadan. Tapi ada kalian secara hakikat jodoh gaknya ni di nang Ramadan ka tengah puki tahu gaknya tengah kaul gaknya untuk jak kedai mas sebab untuk jak kedai sagai payah suh awak ni buah Fir'aun le. Habis dah. Yang tahu nanti ada. Apa ya? Sana dulu. Nalo, ujung. Anak boleh. Waalaikumsalam. hamba doa langsung dijawab karena Allah galak dengan sudah penjelasan yang daripada galaknya dari wa'am ke dan akhir nanti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, baik. Allah galak ke dengar sunnah. Nampak nama sunnah yang apa ni? Panen ada tasbih mainan? Jadi buno Allah Taala keun ba Jibril bah menan ke di hamba long yang berdoa karena ilung galak lun dengar suara hamba. Jadi but yang disukai oleh Allah kan hana muaham kepada tasbih. Allah galak ke tanya ta mulake ba Allah galak ke dengar suara tanya. Kan lagi istilah galak perakun dalam bahasa tanya nah galak de ke surina untuk kemenan. Kemenan pengertian galak Allah. Lagi kepegah pada balain ni. Pada balain na dua perkara yang Allah paling disukai. Pertama syahadah, yang kedua istighfar. Dan na dua perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia, itu laki syurga dan lindung bak neraka dan laki kemaafan. Maka dalam bulan Ramadan disunatkan tanya gi pula wirid asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Yang amalan orang kalangan habaib man termasuk Abi Umar yang gegalakkan dalam bulan Ramadan gi pula doa. Jadi inti je nak pegah dalam doanya ada dua perkara yang disukai oleh Allah, itu syahadah dan istighfar.
syahadah, kesaksian kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan istighfar, astagfirullah. Jadi lo rasa gegalak li Allahnya hana muahang bala tasbih. Di wajah harat muahang tasbih horanya hana dihu alung. Sebab menurut lung tak hana waham tasbih. Alian menolong tahu penjelasan kali berah likut kan makna ji geyak payah yang tanya oleh Allah Taala. Gedanya pasti mujaban keberah kan, geterima doa. Cuma getak kira-kira han gebi dunia salah sabuh penyebab han gebi menurut penjelasan dalam hadis kerana Allah galak gedengar su. Jadi tujuan dalam hidup si untuk mencari mahabbah Allah. Ya kan? Tujuan dalam hidup untuk mencari ridha dan mahabbah Allah. Berarti han geterima doa, nya tanya katruk bak tujuan. Itu mahabbah Allah ke tanya. Mana tasbih mana? Cuman meno han tak cara lahir je yang namanya basirah harus mendapati ada yang ma'ani. Yang namanya ada yang hana mahsus tidak bisa dirabanya pasti dengan basirah, dengan mata hati dah kalan. Tidak kalan dengan mata hati hana geterima doa tili Allah yang ubebut karena mahabbah Allah ke tanya. Tujuan dalam hidup untuk mencari ridha dan mahabbah Allah. Sama dengan hana geterima doa li Allah bila hana geterima nyan karena galak gedengar suara tanya, nyan hana terima doanya untuk putruk kepada tujuan hidup. Nanti hana terima doanya gad ke hana gad. Sebab untuk putruk kepada tujuan hidup. Sesuatu yang putruk kepada ada gad kan? Sebab tujuan hidup untuk mahabbah Allah. Hana geterima doa berarti Allah mahabbah ke tanya. Hana geterima. Di wajah terjadi waham ni horor segitu. Gimana? Melati Allah tanya. Lanjut dabuh makna mailul qulub. Sebab Allah kan hana hati kan. Lagi lagi ihsan ini. Ihsan kan gebuh apa? Gebuh makna rikah. Rahmah. Yang makna rahmah ke rikah fil qalbi. Allah Ta'ala kan hanya gebuh makna rikah fil qalbi ke makna tafaddul wal ihsan. Saya kira menang lah. Yang mana ya? Hari yang pertama banyak Allah A'lam.